kiranya. Ini 2B ya, betul ya? Iya, Pak, 2B. Dia Lutfia Mahendro ada. Hadir Bapak. Andreas Juliana. Hadir Pak. Muhammad Fadli Rizky. Hadir Pak. Samuel Restu. Hadir Pak. Oke. Karissa Elfrida. Hadir, Pak. Maulida Sita. Hadir Pak. Edwin Pujiantoro. Edwin, belum ada Edwin. Hadir Pak. Ada Zahra. Hadir Bapak. Hikmah Nur Seha. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rifki. Hadir Pak. Najwa Nabila Amanda. Najwa belum ada. Muhammad Wildan. Hadir Pak. Faza Naura. Hadir Pak. Muhammad Hilmi. Hadir Pak. Faisal Rizki. Hadir Pak. Oke. Yuda Permana. Yuda ada juga. Hadir Pak. Kronika Beter. Hadir Pak. Azam Muhammad Al-Ghazi. Hadir Pak. Anissa Cahyani Laksonowati. Hadir Pak. Anindya Afina. Hadir, Pak. Wafa Nafisah. Hadir Pak. Muhammad Gelvan Alfiandi. Hadir Pak. Delia Fitri. Delia hadir, Pak. Mutia Istiqomah. Hadir, Pak. Oke. Haifa Nisa Anwari. Hadir Pak. Aden Istiansyah. Hadir Pak. Fadilah Andini. Hadir Pak. Tita Rismawati. Hadir, Pak. Rama Triana. Nadifa Febianisa. Hadir Pak. Oke. Mahardika Agustina. Hadir Pak. Putri Nabila. Hadir Bapak. Andi Muhammad Alfat. Hadir Pak. Rama Triana sudah ada.
Najwa Nabila. Hadir, Pak. Sudah semua ya? Ada yang belum kepanggil? Sudah semua ya kayaknya. Ya, sebelumnya mungkin eh, saya mohon maaf ya bahwa beberapa pertemuan terakhir ini tidak bisa optimal ya untuk menyelenggarakan perkuliahan dengan apa, langsung seperti ini. Memang ada beberapa kendala memang bahwa ada keperluan yang cukup cukup mendesak ya untuk mata kuliah lain, untuk pengadaan beberapa alat dan bahan praktek yang memang ya, tidak bisa tidak sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga beberapa harus bolak-balik keluar kota juga ya. Jadi saya mohon maaf ya. Dan juga memang selama Ramadan ini saya juga agak kesulitan ya kalau menyelenggarakan perkuliahan dengan ceramah ya, dengan durasi yang cukup panjang ya, karena agak kesulitan ya kalau sampai serak kita nggak bisa sambil minum dan sebagainya ya. Insya Allah ini untuk beberapa pertemuan berikutnya ini kita sudah masuk di pertemuan ke-12, jadi kurang lebih tinggal materi tentang dielektrik, piroelektrik, piezoelektrik, dan ferromagnetik ya, yang hubungannya dengan sifat elektromagnetik bahan untuk pertemuan-pertemuan terakhir ya. Sekalian mungkin juga bahwa tadinya di awal memang ada rencana untuk membuat tugas besar ya, berupa makalah yang bersesuaian dengan beberapa sensor elektronika, tapi ternyata sepertinya sudah tidak akan dilakukan ya dari saya. Jadi kita mengoptimalkan dari nilai harian berupa tugas harian untuk latihan soal dan sebagainya gitu ya. Jadi sementara ini kita optimalkan dari situ, mungkin nanti ada 1 atau 2 latihan soal lagi yang mungkin jadi nilai tambahan selain UTS dan UAS-nya dari mata kuliah. Lalu mengenai pokok bahasan kita di sini, ya, mengenai pokok bahasan kita pada materi ketidakteraturan dalam masa padat ini, kita sudah membahas beberapa
submateri di sini ya, ada cacat pada zat padat kristalin, lalu kita juga membahas tentang material non kristalin dan juga tentang polimer. Di pertemuan ini kita akan angkat bahasan berikutnya tentang larutan padat ya. Larutan padat untuk senyawa keramik dan logam. Selebihnya mungkin tentang kopolimer. Teman-teman bisa eksplorasi lebih ya, sebetulnya di buku referensi ya. Oke. Jadi ini ya tentang zat padat kristalin sudah kita bahas, lalu material non kristalin juga sudah kita bahas, polimer juga, sub-sub topiknya kita sudah sampaikan, termasuk terakhir mungkin tentang contoh soal ini yang merupakan terapan ya, dari konsep faktor penumpukan pada zat padat yang ternyata pada material timbal ya, atau PB ini memiliki penurunan faktor penumpukan sebagai akibat dari penambahan volume ya, yang terjadi dari adanya penambahan suhu ya, penambahan suhu. Kalau kita lihat di grafik ini, hitung-hitungannya mungkin di video sudah disampaikan. Kalau kita lihat di grafik ini, bahwa ada perubahan fase ya, perubahan fase dari padat ke cair yang menyebabkan penambahan volume juga dari sebelumnya penambahan volume normalnya 3% ya, pada suhu 326 derajat Celcius, lalu juga naik menjadi 7% pada suhu 328 derajat Celcius. Penambahan volume ini juga kemudian akan menurunkan faktor penumpukan yang mencirikan adanya perenggangan ya dari struktur atomiknya. Gitu ya. Nah, hari ini kita coba bahas tentang larutan padat. Ya. Kita mulai dengan anggapan awal kita bahwa material yang murni, yang tidak tercampur dengan sesuatu apapun, itu kita anggap sebagai sesuatu material yang ideal. Itu anggapan awal kita. Ternyata ya, bahwa untuk kepentingan suatu keadaan tertentu ya, misalnya karena untuk masalah biaya atau ya harga gitu ya, lalu untuk kepentingan ketersediaan materialnya, atau juga untuk kepentingan sifat yang akan perlu kita eksplorasi, misalnya sifat mekaniknya gitu ya, sifat fisik mekaniknya atau sifat elektriknya gitu ya,
atau mungkin sifat magnetiknya, gitu, justru menghendaki adanya pengotor, ya, atau menghendaki adanya doping. Ya. Jadi tidak selamanya zat murni itu ternyata adalah sesuatu yang lebih baik atau ideal. Nah, contohnya kita pernah mencontohkan dalam contoh soal, ya, tentang material perak sterling. Ya. Di diistilahkan perak sterling, yaitu material yang perak dengan kemurnian sebesar 92,5%. 7,5% lainnya itu merupakan material pencampurnya, gitu ya, atau pengotornya, atau dopingnya, gitu, yaitu dengan Cu atau tembaga. Nah, sebetulnya perak itu sendiri adalah material yang bisa dimurnikan bahkan hingga mencapai 99%. Dia sebetulnya bisa dimurnikan sampai mencapai 99%. Jadi, namun kondisi yang 99% ini selain karena harganya lebih mahal, ya, nantinya akan ada nilai keekonomian atau nilai harganya yang lebih mahal, ternyata kualitasnya atau mutunya juga dianggap kurang baik. Jadi tadi adanya pengotor Cu sebesar 7,5% ini, dia justru menjadikan paduan peraknya, ya, itu menjadi lebih kuat dan lebih keras. Ya. Artinya sifat fisis mekaniknya dia justru lebih baik, gitu ya. Dengan keadaan yang lebih kuat dan lebih keras ini, dia menyebabkan materialnya lebih tahan lama tentu saja. Selain bahwa harganya juga akan menjadi lebih murah. Ya. Jadi secara lebih ekonomis, gitu ya. Jadi kalau prinsip ekonomi kita ingat dulu, ya, bahwa kita mengharapkan ada kualitas yang lebih baik dalam harga yang lebih murah, gitu ya. Dan ini memenuhi prinsip tersebut. Kenapa kualitasnya lebih baik? Dalam artian secara fisik, mekanik dia lebih kuat dan lebih keras. Ya. Jadi mutunya dianggap lebih baik. Nah, bisa sebentar ya.
Ya. Contoh yang kedua itu adalah seng yang ditambahkan pada tembaga. Ya, akan menghasilkan material baru, yaitu yang kita kenal sebagai kuningan. Kuningan itu adalah campuran tembaga oleh seng. Nah, doping atau pengotor seng pada tembaga tersebut, dia sama seperti tadi ya, menjadikan sifat fisik yang lebih keras. Ya. Jadi dia menjadikan materialnya menjadi lebih keras dan dengan harga yang lebih murah. Ya. Jadi secara keekonomian dia lebih baik. Gitu ya. Namun tidak selamanya ternyata yang diharapkan adalah sifat fisik yang lebih keras dan harga lebih murah tadi. Tapi juga ada kalanya ada dikehendaki, ya, balik ke kalimat yang pertama, dikehendaki kebutuhan yang lain. Ya. Kalau kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan nilai konduktivitas yang lebih tinggi, ya, maka kita membutuhkan kemurnian tembaga yang lebih tinggi, ya. Terutama misalnya untuk kita gunakan untuk kawat penghantar, gitu ya. Kita jauh lebih baik kalau kemurnian tembaganya yang lebih tinggi. Nah, kita lanjutkan. Keadaan ini kalau digambarkan dalam grafik, ya, yang diperoleh secara empiris, ya, tentang pengaruh persentase pengotor dari seng pada kuningan, ya. Nah, di grafik yang sebelah kiri atau grafik yang ke A ini adalah kalau pada bagian yang mendatarnya, ya, pada sumbu yang mendatar ada nilai persentase doping, ya, atau pengotor seng pada kuningan tersebut, ya, dari 0, 10, 20, 30 sampai 40%. Nah, pada bagian yang vertikal atau yang tegak ini kita dapatkan nilai kekuatan material tersebut, ya. Yang sebelah kirinya ini dalam satuan megapascal, ya. Lalu di yang sebelah kanan dalam satuan 1000 C, ya. Dua-duanya direpresentasikan dengan dengan sifat fisiknya, yaitu
kekuatannya terhadap tekanan. Sifat fisik berupa kekuatan terhadap tekanan. Kalau di di proses pengamatannya ini biasanya mungkin teman-teman pernah mendengar dalam bahasan tentang elastisitas ya, modulus elastis seperti modulus Young dan sebagainya, itu yang merupakan representasi dari kekuatan sifat fisik yang ditunjukkan dengan kekuatannya terhadap tekanan. Nah, di grafik ini kita bisa lihat bagaimana proses doping ya dari 0%, ya artinya kalau 0% dia adalah tembaga yang murni, kekuatannya kurang lebih adalah, ya kalau kita bikin garis, tembaga murni itu adalah 200, kira-kira lah ya, 220 megapascal ya, atau sekitar 30 berapa nih, 32 mungkin ya, 32.000 C ya. Ini yang tembaga murni ya, karena dia persentase sengnya dia masih 0%. Nah, begitu ditambahkan pengotor sengnya ya, maka kekuatannya akan naik ya. Misalnya 1%, 2%, 3%, terus dia naik ya, cukup signifikan ya, cukup besar kenaikannya sampai di angka 10%. Kurang lebih dia ada di besaran sekitar 255 lah ya, atau 260 bahkan ya, megapascal gitu ya, atau sekitar ya 38.000 C ya. Jadi kenaikannya cukup besar ya, dari tadi 220 ke 265-an tadi gitu ya. Itu angka perkiraan saja ya. Sebenarnya teman-teman bisa ukur aja di sini, karena ini bukan logaritmik ya, dia linear ya. Skalanya maksud saya. Nah, lalu dengan penambahan sampai ke angka 20% juga semakin signifikan juga, ada kenaikan lagi nilai kekuatan dari kekuatan fisik dari kuningan tersebut ya, sampai mencapai hampir 300 ya, kira-kira 290 megapascal atau sekitar 40 berapa nih, 40 ya, 43 atau 43,5 atau 44 lah gitu ya, ribu C ya. Jadi begitu ya cara membaca grafik ini yang menunjukkan ada peningkatan kekuatan maksimum dari material tersebut ya. Lalu kekuatannya agak melandai ya, ketika di persentase 30% seperti ini, dan juga di persentase
40% lebih landai lagi gitu ya. Nah, jadi sekalipun kekuatannya naik ya, tapi di angka 30 dan 40% ini dia sudah lebih melandai. Gitu ya. Kekuatan fisik dari material kuningan tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau di grafik yang sebelah kiri adalah grafik sifat fisiknya dari material kuningan, di grafik sebelah kanan ini lebih menunjukkan sifat elektriknya, gitu ya, sifat listriknya, gitu, sifat kelistrikannya. Yang direpresentasikan dengan konduktivitas listriknya. Gitu. Konduktivitas itu pakai V, pakai F. Ya, intinya itu ya. Besaran konduktivitas ini sebetulnya ini ya teman-teman mungkin di elektronika dasar sudah, saya yakin sudah dibahas, datang dari sifat dari rumus nilai resistivitas ya, atau nilai hambatan, di mana dia adalah akan sama dengan nilai R itu sama dengan Rho dikali L per A. Ya. Rho itu adalah resistivitas, lalu L adalah panjang penghantar, lalu A adalah luas penampang. Luas penampang penghantar tersebut. Atau selain dinotasikan sebagai resistivitasnya, kita juga sering pasti juga sudah pernah dikenalkan tentang variabel lain, yaitu konduktivitas ya, di mana konduktivitas itu adalah 1 per Rho ya, 1 per resistivitas, atau resistivitas adalah 1 per konduktivitas ya. Dia disimbolkan dengan tau ya, seperti ini. Rho sama dengan 1 per tau. Satuannya konduktivitas. Jadi kalau kita amati di sini ya kita bisa lihat kesetaraan dimensi satuannya ya. Kita akan dapati nilai konduktivitas itu dengan satuan per ohm per meter ya, seperti ini. Per ohm per meter. Di sini kan R itu satuannya ohm, lalu L satuannya meter, A satuannya meter persegi ya. Jadi ini meter dibagi meter persegi berarti meter per 1 ya. Ini Rho 1. Rho-nya pindah ke sini jadi 1 per Rho, R-nya pindah ke sini jadi 1 per R ya. Jadi 1 per ohm per per ohm per meter ya, per ohm per meter ya. Satuan dari konduktivitas itu ya. Di grafik ini kita akan dapati bahwa
nilai konduktivitas listrik dari keadaan CU murni atau tembaga murni, yaitu yang pada saat campurannya atau sengnya itu adalah 0%. Dia besarnya adalah sebesar 60 kali 10 pangkat 6 per ohm per meter. Nilai konduktivitasnya. Nah, semakin ditambahkan pengotor berupa material seng, ya, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, sampai 10% misalnya di sini, terjadi penurunan nilai konduktivitasnya, ya, sampai ke angka 30 kali 10 pangkat 6 per ohm per meter. Terjadi penurunan nilai konduktivitasnya. Atau bahkan kalau dibandingkan dengan CU murni tadi, kalau dia adalah 100%, ini adalah setengahnya, sampai 50%. Dengan penambahan seng sebesar 10%, ya, dari kuningan tersebut. Nah, ketika ditambahkan sampai kepada 20%, maka kurang lebih dia akan menyebabkan besaran nilai konduktivitas listriknya menjadi sekitar 20 kali 10 pangkat 6 per ohm per meter, ya. Atau ya kurang lebih lah ada di 35% terhadap terhadap tembaga murni atau CU murni tadi. Nah, seterusnya ini ditambahkan misalnya sampai 30%, dia berada pada kisaran 25% terhadap CU murni, atau kurang lebih ya 15, ya mungkin 15 lah. 15 kali 10 pangkat 6 per ohm per meter, gitu ya. Dan terus ini dari tadinya yang cukup curam, ya, di penambahan yang pertama ini, semakin ke sini semakin landai, ya. Sampai pada yang 40% ini berada di penambahan yang lebih pengurangan nilai konduktivitas yang lebih kecil lagi, gitu ya. Jadi ini menunjukkan sifat elektrik dari kuningan yang ternyata konduktivitasnya menurun, ya, seiring dengan penambahan persentase seng sebagai pengotor dari kuningan tersebut, yang pada dasarnya berbahan campuran dari CU dan seng. Nah, keadaan larutan padat ini sebetulnya juga dia dapat mudah terbentuk, ya, karena ukuran ukuran atomiknya dia hampir sama, dan struktur elektronnya juga setara. Nah, maksudnya bahwa ini direpresentasikan dengan jari-jari atomiknya, gitu. Ternyata jari-jari atomik jari-jari atomik
atomik Cu itu hampir sama ya, yaitu besarnya adalah hampir sama dengan Seng ya. Karena Cu itu dia memiliki jari-jari atomik sebesar 0,1278 nanometer. Sedangkan jari-jari atomik Seng ya, dia adalah sebesar 0,139 nanometer. Jadi dia relatif memiliki ukuran yang hampir sama. Lalu secara secara struktur elektronnya juga hampir setara karena keduanya memiliki 28 elektron subvalensi dan juga masing-masing memiliki bilangan koordinasi 12. Jadi jika Seng ditambahkan pada tembaga, dia akan dengan mudah mensubstitusi tembaga yang pada dasarnya dia berada pada struktur logam FCC, ya, phase center kubik ya, yang sebelumnya kita sudah gambarkan. Bahkan dia bisa ditambahkan ya, atom Seng terhadap tembaga pada material kuningan ini hingga mencapai maksimum bahkan lebih dari 35% ya. Kalau di sini bahkan kalau diekstrapolasi bahkan bisa kita dapati nilai di angka 40% sekalipun gitu ya. Nah, adapun keadaan ini adalah apa yang kita namakan sebagai larutan padat ya. Jadi kalau asosiasi awal kita tentang larutan itu adalah pada fase cair ya ataupun juga gas ya, itu lebih mudah untuk kita deskripsikan, tapi juga ternyata pada kondisi fase padatan juga dia merupakan suatu larutan ya antara Seng dengan tembaga ini. Syaratnya itu adalah syaratnya adalah jari-jari atomiknya ya dan juga struktur struktur elektronnya juga gitu ya, harus berada pada keadaan yang setara. Nah, lalu ya ya mungkin sampai di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau kita coba lanjutkan lagi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silahkan disampaikan ya. Nah, selanjutnya larutan padat ini juga bisa dikelompokkan menjadi dua dari gejala fisisnya ya, yaitu yang pertama adalah larutan padat yang
digolongkan sebagai larutan padat substitusional. Ya. Larutan padat substitusional. Yaitu contohnya ya seperti yang ada pada kuningan itu tadi. Ya. Nah, jadi seperti yang ada pada larutan kuningan tadi, yaitu dari seng dan tembaga. Bahkan spesifiknya dia termasuk pada larutan padat substitusional acak, ya. Karena pola kristalnya dia tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahannya adalah kedudukannya, gitu ya, langsung ditempati oleh material yang disisip atau yang material yang merupakan pengotor tadi. Ya. Di sini digambarkan seng ini sebagai atomik yang berwarna biru muda ini, ya. Lalu tembaga digambarkan sebagai atomik yang berwarna biru tua. Ya. Nah, ini strukturnya tidak ada perubahan, pola kristalnya tidak ada perubahan, hanya ada substitusi, ya, dari tembaga yang tadinya diisi oleh tembaga, dia disubstitusi oleh seng, ya, secara acak. Ya. Hal ini bisa terjadi karena secara sifat atomiknya, misalnya dari jari-jari atomik dan juga struktur elektroniknya, dia bisa hampir mirip, ya. Berarti itu termasuk pada struktur termasuk pada larutan padat substitusional acak. Contoh lainnya sebetulnya yang hampir mirip adalah pada material kupronikel, ya, di mana dia adalah tembaga, ya, campuran antara tembaga dengan nikel, ya. Ini campuran antara tembaga dengan nikel. Jari-jari atomiknya pun juga hampir mirip, ya. Dimana kalau tembaga tadi jari-jari atomiknya tembaga tadi adalah 0,1278, ya, nanometer. Sedangkan nikel sendiri dia adalah memiliki jari-jari atomik sebesar 0,1246, ya, nanometer, ya. Ini dari referensi yang saya peroleh. Jadi dia memiliki jari-jari atomik yang mirip. Gitu ya. Lain halnya ketika misalnya ingin mensubstitusi tembaga dengan material lain, ya, ini tidak serta-merta kemudian bisa dilarutkan, ya, sebagai larutan padat. Selama itu tidak memenuhi syarat yang dua tadi, gitu ya. Jari-jari atomik dan juga struktur
ya struktur elektronik. Nah, faktor yang membatasi terjadinya larutan padat substitusional ini tadi yang perlu kita ingat bahwa ternyata ini adalah jumlah atom yang disubstitusi, yang tersubstitusinya, gitu ya, yang terjadi substitusinya. Artinya kita perlu memindahkan ya, dari konsep persen berat yang secara operasional kita bisa peroleh terhadap jumlah atomik yang merupakan persen yang digunakan sebagai acuan pembatas tadi. Jadi ini harus diperhatikan ya. Konsep tentang pengubahan dari persen atomik ke persen berat ya kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini menggambarkan bahwa konsep tersebut terapannya ada pada konteks material larutan padat yang seperti ini. Itu dalam hal menghitung larutan padat substitusional acak, baik itu misalnya pada kuningan atau kupronikel seperti ini. Terus terang saya sendiri sebetulnya untuk yang kupronikel ini saya tidak tahu persis dia dia materialnya digunakan untuk apa gitu ya, di mana. Nah, itu saya juga tidak tahu persis. Tapi ya tentu saja ini mereka-mereka yang punya concern pada ilmu bahan atau material seperti ini ya tentu saja meneliti suatu bahan ini karena dia memiliki sifat kemanfaatan yang bisa dioptimalkan ya, pada suatu peruntukan tertentu. Teman-teman bisa dalami lebih ya mengenai hal itu. Lalu sebetulnya ada juga jenis larutan padat substitusional tertata ya. Namun karena dia tadi tertata ya artinya dia bisa jadi ya secara struktural dia adalah periodik juga artinya dia bisa merupakan senyawa keramik ataupun senyawa metalik ya. Untuk ini dia kita akan bahas tersendiri ya untuk larutan padat substitusional tertata. Nah, yang jenis larutan padat lainnya adalah apa yang dinamakan sebagai larutan padat interstisial. Ya. Contohnya adalah keberadaan karbon pada struktur besi FCC. Nah, keberadaan karbon pada atau doping karbon pada struktur besi FCC ini tidak serta-merta dapat terjadi ya, tapi dia memerlukan perlakuan ya. Dia baru bisa terjadi pada rentang suhu di atas 912 derajat Celcius
ya, di mana besi berada pada struktur FCC ya, atau phase center kubik. Pada struktur FCC ini struktur besi ini mengalami interstisi ya. Interstisi ini secara harfiahnya bisa diartikan sebagai kekosongan atau lubang ya, yang relatif besar ya. Lalu dia bisa diisi oleh atom karbon yang relatif kecil ya. Kalau di sini digambarkan bulatan-bulatan yang agak besar biru muda ini adalah besinya ya, ini struktur besinya. Lalu yang gelap kecil ini ya, biru yang tua gelap kecil ini adalah atom karbonnya. Nah, dia mengisi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh struktur besi dalam struktur FCC yang notabene terjadi pada suhu 900, di atas 912 derajat Celcius. Nah, pada suhu di bawah itu, di bawah 912 derajat Celcius, besi ini memiliki struktur BCC ya, atau body center kubik. Nah, dengan kata lain, maka lubang ya, atau interstisi antara atom besi ini jauh lebih kecil ya. Jadi dia atom karbon dia akan kecil kemungkinan bisa interstisi ke dalam susunan besi tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya adalah larutan padat yang terjadi pada keramik dan logam ya, seperti yang kita bahas di secara terpisah tadi ya, bahwa secara umum dia mengalami atau terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi substitusi ionik ya, dan juga kondisi substitusi non stoikiometrik ya. Kondisi substitusi ionik ini pada dasarnya misalnya ini digambarkan di sini pada struktur MgO ya. Jadi ternyata bahwa larutan padat ini tidak hanya dijumpai pada fase atomik atau logamnya itu ya, tapi juga bisa kita jumpai pada fase ioniknya ya. Dengan syarat bahwa yang menentukan adalah ukuran atom atau ionnya ya. Jadi misalnya pada struktur MgO ini ya, ini Mg ini ditunjukkan dengan yang warna biru muda, lalu O-nya ditunjukkan oleh ya Mg2+ ya tadi, yang warna biru muda ini. O-nya ditunjukkan oleh yang warna putih ya, O2-. Nah, ternyata Mg2+ ini dia bisa disubstitusi, digantikan dengan ion Fe2+, di mana Mg2+ dan Fe2+ ini ternyata memang memiliki jari-jari ionik yang hampir sama ya, yaitu besarnya adalah sebesar 0,066 nanometer untuk
Mg2+, dan juga 0,0074 untuk Fe2+. Gitu ya. Sehingga dapat terjadi substitusi sempurna. Sebaliknya, misalnya jika ada ion lain, misalnya Ca2+, ini tidak bisa sepenuhnya dapat digantikan oleh Mg2+, karena Ca2+ dia memiliki jari-jari ionik yang lebih besar, yaitu 0,099 nanometer. Jadi tadi ya, syaratnya adalah ukuran atomiknya, ya. Kalau tidak memenuhi maka tidak bisa. Selain itu, syarat lainnya adalah muatan valensi ioniknya. Ya. Misalnya, walaupun secara ukuran atomiknya Mg2+ ini hampir sama dengan Li+, ya, tapi dia tidak bisa menggantikan dari struktur MgO ini karena tadi ya, karena elektron atau muatan valensinya dia berbeda. Ya. Mg adalah 2+, sedangkan Li adalah plus. Ya. Jadi ini juga menjadi syarat lain tentang adanya substitusi ionik. Nah, baru jenis yang kedua adalah substitusi non-stoikiometrik. Ya. Jadi substitusi non-stoikiometrik ini ya kalau saya sederhanakan konsepnya bahwa kita kan mengenal bahwa dalam stoikiometri reaksi kimia itu ya biasanya rasio unsur itu merupakan rasio yang eksak ya. Nah, ternyata dalam kondisi tertentu di mana ini dicontohkan pada material FeO ya, besi oksida ya. Pada FeO dengan pada suhu 1000 derajat Celcius ya, dengan suhu 1000 derajat Celcius dia ya derajatnya saya tidak bisa tuliskan ya karena ini pakai dia keadaannya bukan lagi kalau lihat dari stoikiometri ini kan berarti 50% ya. Pada suhu 1000 derajat Celcius itu ternyata dia memiliki persentase sebesar 51 sampai 53%. Ya. Bukan lagi yang secara stoikiometri merupakan 50-50 ya. F-nya kan 1, O-nya 1 ya. Artinya akan sama. Nah, ternyata ini yang terjadi pada larutan padat logam dengan kondisi non stoikiometrik ya. Senyawa non stoikiometrik yang ternyata memiliki persentase yang tidak sesuai dengan konsep stoikiometri di mana dia adalah 50% Fe dan 50% O ya. Ya, itu kurang lebih bahasan kita untuk untuk
pembahasan tentang ketidakteraturan pada zat padat atau pada fasa padat. Ya, akhir dari bab ini ya, kurang lebih ya, akhir dari topik ini. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik yang berikutnya tentang sifat dielektrik, ferromagnetik, ferroelektrik ya, juga yang merupakan sifat elektromagnetik dari bahan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan barangkali. Kalau tidak ada, saya bisa cukupkan dulu barangkali perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga semua tetap diberikan kemudahan kelancaran aktivitasnya ya, dan kita bisa laksanakan perkuliahan seperti yang sebagaimana mestinya. Lalu juga semua proses kegiatan di perkuliahan teman-teman juga bisa lancar gitu ya. Itu saja dari saya. Mungkin saya bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya.